Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan mengupas isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, Kementerian SDM tengah mempersiapkan untuk mengembangkan sektor energi baru terbarukan pada tahun ini, di mana langkah ini merupakan salah satu strategi untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah bersiap untuk mengembangkan sektor energi baru terbarukan pada tahun 2020, di mana langkah ini merupakan salah satu strategi pemerintah guna mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Menteri SDM Arifin Tasrif mengungkapkan bahwa situasi pandemi telah memberikan tantangan tersendiri bagi proses transformasi energi fosil menjadi energi baru terbarukan. Namun demikian, situasi saat ini tidak akan menyurutkan upaya pengembangan EBT yang diyakini dapat menjadi penggerak roda perekonomian. Seperti diketahui, saat ini sumber energi di Indonesia masih mengandalkan energi berbasis fosil, seperti bahan bakar minyak yang sebagian masih berasal dari impor. Untuk itu, pengembangan EBT perlu segera didorong untuk mengurangi ketergantungan impor energi. Adapun pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan pendukung seperti harga pembelian listrik EBT, menciptakan program Renewable Energy Based Industry dan Rebased Economic Development, pemanfaatan biomasa untuk co-firing PLTU, serta mandotari B30. Berbagai sumber IDEX Channel. Ya, untuk membahas tema kita hari ini sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Ahmad Reddy, pengamat energi Universitas Tarumanegara. Selamat pagi, Pak Ahmad. Selamat pagi, Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung di Market Review. Pak Ahmad, sehat selalu ya. Ya, baik, Pak Ahmad, jika kita kemudian melihat apa yang tadi disampaikan di paket liputan sebelumnya, bahwa tahun ini ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggalakkan kembali ataupun mengembangkan energi baru terbarukan. Sejauh mana ini sebetulnya meng-highlight komitmen dari pemerintah untuk mengembangkan EBT? Ya, baik, terima kasih, Mas. Jadi kalau kita lihat secara kebijakan, EBT ini sebenarnya sudah lama ya digadang-gadang. Sudah ada undang-undangnya malah, di Undang-Undang 30 tahun 2007 tentang energi, itu diatur mengenai kaitan dengan energi baru dan terbarukan. Sudah ada kemudian peraturan pemerintah mengenai kebijakan energi nasional tahun 2012, dan juga ada RUEN, Rencana Umum Energi Nasional. Jadi secara kebijakan terkait mengenai pengembangan EBT ini ya sudah sejak 2007 itu digadang-gadang dalam Undang-Undang Energi. Nah ini memang saya kira yang jadi soal dalam konteks implementasi ya. Jadi secara regulasi misalnya kaitan dengan bagaimana EBT, pengurangan bauran energi. Kan di Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional itu diatur bahwa tahun 2023 2025 itu bauran energi itu 23%. Itu energi mix. Tidak hanya kemudian energi fosil saja yang sekarang 60-70% itu sebagai sumber energi, tapi energi mix dari EBT itu 2025 itu dipatok 23%. Nah kenyataannya hari ini energi mix untuk energi terbarukan saja itu sekitar 9%, 9,12%. Artinya ini masih jauh ya, tapi bahwa kebijakan pemerintah dari hari ke hari itu progres. Kalau kita lihat memang peningkatan bauran energi ini, EBT ini makin hari makin meningkat walaupun progresnya pelan-pelan. Misalnya juga kaitan dengan kebijakan pemerintah BBM 30% misalnya kaitan dengan penggunaan bahan bakar nabati gitu kan. 30%, kemudian akan merujuk pada 40, 50 dan seterusnya sampai 100%. Ini juga bagian dari upaya pemerintah untuk mengembangkan energi baru terbarukan. Begitu, Mas. Baik, secara target capaian untuk bauran energi sendiri sebetulnya melihat progres sejauh ini yang dilakukan itu akan tercapai tidak, Mas Ahmad? Ya. Saya lihat misalnya kita lihat saja gitu kan ada PPKN tadi. PPKN itu kebijakan energi nasional itu dipatok 23% pada tahun 2025. Nah, hari ini 2020, 5 tahun lagi, ini baru tadi itu saya sampaikan untuk energi terbarukan saja itu baru 6%, untuk EBT 12%. Artinya kita butuh 10% lagi. Jadi kalau di rata-rata tiap tahun itu sampai dengan 2025 itu 5 tahun itu kita kurang 10%, maka harus kemudian minimal 2% itu peningkatan pengembangan EBT tiap tahun itu harus konsisten ya. Kalau tidak itu maka ya lewat
Karena patokan itu kan tidak hanya angka, Mas. Artinya penggunaan bauran energi itu kan disadari karena memang pertama pemerintah punya komitmen untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM misalnya. Itu kan kita sampai hari ini BBM kita masih impor. Kemudian kedua, penggunaan batu bara yang dianggap tidak ramah lingkungan, bukan green energy, itu kan terlalu drastis. Itu kan kita tiap tahun itu memproduksi ratusan juta metrik ton batu bara. 2019 itu misalnya hampir 700 juta metrik ton batu bara yang kemudian dikuras dari perut bumi Indonesia. Nah, pemerintah kan berkomitmen agar kemudian penggunaan energi fosil yang akan habis itu kemudian bisa digantikan energi terbarukan. Begitu pula dengan komitmen pemerintah. Pemerintah itu kan sudah punya janji di dunia internasional untuk mengurangi gas emisi rumah kacanya. GRK itu kan pada tahun 2031 itu kan kita akan mengurangi 29% dengan upaya sendiri dan 31% dengan bantuan internasional. Nah, ini kan gerakan rumah kaca yang kemudian dibangun komitmen ini ya. Kalau kemudian tidak konsisten, saya kira ya itu hanya menjadi komitmen manis, tidak bisa diimplementasikan. Baik. Begitu. Ya, secara komitmen mungkin sudah mulai terlihat lah, tapi kemudian satu alasan yang menyebabkan pengembangan dari energi baru terbarukan sedikit terkendala karena investasinya sendiri yang kemudian cukup mahal lah gitu. Angka keekonomiannya nanti jika kemudian sudah diproduksi secara massal dan nanti sampai ke masyarakat, harganya akan lebih mahal jika dibandingkan dengan sumber-sumber energi yang berasal dari fosil. Sejauh mana ini sebetulnya juga menjadi sebuah kendala lah, Mas Ahmad? Ya, saya kira memang ini tadi itu ada hambatan-hambatan lah. Salah satunya adalah misalnya peraturan yang berubah-ubah. Jadi seringkali memang yang dikeluhkan dari investor itu adalah peraturan yang berubah-ubah. Misalnya ada kita kan sudah ada misalnya kaitan dengan bahwa ada insentif bagi perusahaan-perusahaan yang mengembangkan panas bumi, kemudian biomasa, biogas, biodiesel, kemudian PLTA dan lain-lain. Bahkan mikrohidro untuk kalsium itu ada insentif. Nah, tiba-tiba misalnya ada kebijakan dari PLN bahwa ya tadi pembangkit tenaga listrik yang tadi itu yang kecil misalnya mikrohidro tiba-tiba misalnya kontraknya itu dikurangi kontrak jual beli tenaga listriknya itu. Nah, ini kan juga akhirnya pelaku usaha komitmennya gimana? Pemerintah kok di satu sisi ingin mengembangkan energi baru terbarukan, tapi kemudian insentif dan kemudahan-kemudahan bagi perusahaan-perusahaan yang punya komitmen untuk membangun pembangkit tenaga listrik yang dari energi baru terbarukan ini juga tidak konsisten. Nah, ini salah satu yang dikeluhkan. Apalagi misalnya sekarang di masa pandemi lah, pertumbuhan ekonomi kita kan cukup rendah lah, minus ya. Bahkan 2021 diprediksi 5,6 sampai 5,8%. Nah, selama masa pandemi ini kan proyek-proyek pembangkit itu bangkrut. Kemudian konstruksi-konstruksi itu harus terhenti karena ada PSBB dan lain-lain. Di sisi lain konsumsi energi kita menurun. Dulu itu kan konsumsi energi untuk transportasi itu masif ya. Kemudian untuk komersil juga masif. Hotel-hotel dulu kan masih, sekarang kan hotel-hotel tidak menggunakan energi. Begitu pula industri, kemudian transportasi dan komersil, walaupun rumah tangga meningkat. Nah, konsumsi energi ini berpengaruh juga ya, karena tadi itu pasarnya tidak jelas ya kan. Kemudian PLN pun ya harus melakukan negosiasi kontrak dengan berbagai macam pelaku usaha, termasuk yang tadi mikrohidro dan pembangkit energi baru terbarukan. Nah, ini juga jadi tantangan. Jadi saya kira memang banyak hal yang harus diperbaiki, bahwa komitmen itu sudah muncul, tapi konsisten terhadap komitmen itu saya kira menjadi hal yang paling penting dalam konteks pengembangan energi baru terbarukan. Gitu, Mas. Kekonsistenan pemerintah untuk memberikan insentif kepada investasi yang bertujuan untuk mengembangkan energi baru terbarukan ini kemudian menjadi satu hal yang dikeluhkan, padahal sebetulnya untuk bisa memeratakan ataupun mungkin mengembangkan infrastruktur energi baru terbarukan memerlukan kerjasama investasi begitu ya. Baik, apa yang perlu dilakukan agar harga keekonomian energi baru terbarukan ini bisa tercapai, Mas Ahmad? Ya, betul. Jadi salah satu yang menjadi hambatan mengapa kemudian energi ini pengembangan energi baru terbarukan ini tidak maksimal, karena salah satunya adalah harga energi yang sangat mahal ya. Sangat mahal karena apa? Ya sebenarnya kalau kita lihat memang kaitan dengan teknologi yang tinggi ya.
kemudian kaitan juga dengan sumber daya. Misalnya kita lihat kan kebijakan ada B30 hari ini 1 Januari 2020 itu kan diterapkan kebijakan B30. Nah, saya kira ini dalam konteks kebijakan pemerintah kan sudah ada mandatori. Jadi pemerintah mewajibkan untuk misalnya PSO, Public Service Obligation, angkutan umum itu menggunakan B30. Nah, ini ya saya kira bisa dikembangkan karena tadi itu harga energinya tidak begitu mahal, kemudian sumber dayanya kita punya dari sawit, kemudian sawit itu kan bisa kalau kemudian kita ada perang dagang dengan Uni Eropa yang kemudian melarang impor CPO dari Indonesia, ini momentum. Jadi satu sisi misalnya Uni Eropa itu melarang impor sawit CPO dari Indonesia. Nah, ini momentum bagi pemerintah agar kemudian sawit ini yang kita sudah stop ekspor saja. Kemudian kita fokus ke pengembangan B30, B40, B50. Nah, ini kebijakan yang saya kira bisa didorong karena tadi ini tidak begitu terkait mengenai dana, tidak begitu maksimal. Tapi kemudian yang lain-lain, misalnya panas bumi itu kan cukup mahal ya, teknologinya cukup mahal, kemudian infrastruktur energinya cukup mahal, sehingga ya saya kira ini bisa dibuka kepada perusahaan-perusahaan yang memang besar ya. Tapi yang mikrohidro misalnya, yang kecil-kecil, yang pembangkit kecil yang menggunakan air, mikrohidro yang kecil-kecil bisa dimanfaatkan. Jadi saya kira kebijakan itu bisa kemudian diafirmasi. Mana kebijakan yang kemudian itu bisa skala kecil, skala menengah, dan skala besar, ini kebijakan itu harus konsisten. Dan ini ya tadi saya lihat untuk B30 ini relatif lebih bisa dilaksanakan ya. Sekarang tinggal bagaimana kemudian pemerintah membangun unit-unit agar kemudian bisa diakses B30 ini oleh seluruh masyarakat. Gitu. Ya, karena kita sedang membahas mengenai biodiesel dan ini menjadi salah satu sumber energi baru terbarukan. Sebetulnya sejauh mana keseriusan dari pemerintah sendiri untuk terus menggalakkan biodiesel ini akan membantu capaian bauran energi Indonesia di tahun 2025, Mas Ahmad? Ya, saya lihat misalnya pemerintah sudah ada instrumen terkait mengenai mandatori, terkait mengenai implementasi biodiesel ini. Nah, saya kira ini bagus ya, asal konsisten saja, kemudian skalanya diperbesar. Skala itu tidak hanya skala produksi, tapi kemudian skala penggunaan. Karena kan biodiesel ini hari ini masih fokus pada transportasi. Padahal konsumsi energi itu kan nggak hanya sektor transportasi, dia juga rumah tangga, kemudian juga dia itu industri, kemudian dia juga komersil. Nah, saya kira skala ini bisa diperluas. Jadi tidak hanya skala produksi. Biodiesel itu kan sekitar 2019 itu sekitar 6 juta kiloliter ya di produksi. Saya kira secara volume ini bisa diperbesar dan kemudian pasarnya juga diperbesar. UMKM misalnya. UMKM itu kan salah satu unit usaha yang sangat besar di Republik ini, jutaan kemudian UMKM. Nah, ketika kemudian kebijakan pemerintah itu konsisten dari UMKM saja untuk menggunakan biodiesel dalam konteks kegiatan usahanya dia, saya kira ya tadi proses transformasi peralihan dari penggunaan energi fosil ke biodiesel ini bisa lebih optimal, gitu Mas. Baik, sebagaimana kita tahu antara Indonesia dan juga Malaysia adalah dua negara produsen CPO ataupun kelapa sawit terbesar di dunia. Artinya ini adalah menjadi sebagai sumber energi baru terbarukan yang sangat-sangat potensial. Di luar itu, mana yang sebetulnya dimiliki oleh Indonesia yang secara probability pengembangan ini paling mungkin untuk dikembangkan, Mas Ahmad, dari angin misalnya ataupun mungkin dari sumber energi baru terbarukan lainnya? Ya, panas bumi. Jadi panas bumi itu kan kita, ya Tuhan itu begitu baik pada negara ini. Jadi kita itu diberikan sumber daya alam yang begitu sangat kaya raya ya. Sumber energi kita itu sangat kaya raya. Salah satunya adalah panas bumi. Nah, panas bumi ini ya saya kira belum dioptimalisasi karena memang benturannya adalah secara struktur panas bumi ini kan berada di kawasan hutan konservasi. Karena panas bumi itu kan pasti ada di gunung-gunung, sebagian besar di gunung-gunung yang kemudian lestari asli, yang kemudian ekosistem terjaga, kemudian ya itu bisa dimanfaatkan. Nah, tapi memang secara regulasi ini terjadi hambatan. Apa hambatannya? Misalnya di Undang-Undang 590 tentang konservasi sumber daya alam itu melarang.
Jadi kegiatan pemanfaatan panas bumi itu tidak boleh di kawasan hutan konservasi. Hutan konservasi itu hanya bisa digunakan untuk litbang, pariwisata alam, kemudian kegiatan plasma nuklear, kemudian kegiatan penelitian. Jadi tidak boleh kemudian ada kegiatan karena memang kawasan hutan konservasi itu digunakan untuk menjaga ekosistem keberlanjutan hidup manusia. Di sisi lain, ironismenya adalah di kawasan hutan konservasi ini banyak sumber-sumber panas bumi. Nah, sehingga kemudian ini terjadi hambatan masuk ke dalam kawasan hutan konservasi. Nah, saya kira memang ini bisa dilakukan dan di Undang-Undang Cipta Kerja saya baca ini hambatan ini coba diselesaikan. Artinya kawasan hutan konservasi yang untuk kegiatan panas bumi tadi itu bisa diusahakan untuk kegiatan panas bumi. Masih ada beberapa segmen, Mas Ahmad, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.